Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini bersama saya, Ana Mudia Yolanda, kita akan membahas mengenai K-nearest neighbor yang merupakan salah satu metode dalam analisis klasifikasi. Di kampus kita sendiri, materi ini biasa dibahas dalam mata kuliah Big Data. Nah, KNN sesuai dengan namanya, menurut UU tahun 2009, merupakan sebuah metode klasifikasi yang mengelompokkan data baru berdasarkan jarak data baru tersebut ke beberapa data atau tetangga terdekatnya. Jadi ini sesuai dengan arti dari namanya itu sendiri ya. Adapun konsep dasar dalam menggunakan KNN, yaitu nanti kita akan membagi data kita menjadi data training dan data testing. Data training ini adalah data yang akan kita gunakan atau yang akan kita terapkan analisis KNN di dalamnya. Nah, selanjutnya kita akan klasifikasikan amatan baru berdasarkan kemiripan amatan dengan data dalam data training. Kelas yang dipilih adalah kelas dari amatan-amatan yang paling mirip ataupun tetangga terdekatnya. Beberapa langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam melakukan teknik ini, yang pertama, nanti kita kan sudah bagi ya, data kita ada data training dan ada data testing. Data training ini adalah data yang kita terapkan algoritma CNN-nya. Kemudian, sisa dari datanya, yaitu data testing, nanti akan menjadi data pengujian. Jadi dari algoritma yang sudah kita terapkan di data training, akan kita gunakan pada data testing. Nah, pada data training inilah yang nanti kita akan menentukan nilai K-nya atau nilai K-nya. Yang mana nilai K-nya ini adalah nilai yang jaraknya paling dekat dengan data testing. Nantinya kita akan memeriksa label dari data K ini. Kemudian kita akan menentukan label yang frekuensinya paling banyak. Lalu kita masukkan data testing tersebut ke kelas dengan frekuensi yang paling banyak berhenti. Nah, KNN sendiri kadang pada beberapa buku, pada beberapa referensi punya nama yang berbeda. Ini adalah beberapa nama yang sebenarnya secara konsep mereka sama, hanya saja menggunakan nama yang berbeda. Ada KNN, ada Memory Based Reasoning, Example Based Reasoning, dan lainnya. Nah, pada gambar ini kita lihat ya, saat kita punya data, yang mana dari data ini kita ambil variabel-variabel yang akan kita telusuri. Di sini datanya ada dua. Jadi ada kelas pertama yang warna biru ya, kemudian ada kelas kedua yang warna merah. Data biru yang lingkaran, dan kelas kedua yang warna merah ini bentuknya bintang. Nah, ini kita terapkan pada data training. Jadi misalnya kita punya datanya kita 80% dari data yang kita punya, kita jadikan data training. Lalu kita berikan algoritma, kemudian datanya terbagi menjadi dua kelas. Selanjutnya, kita lakukan pengujian, yaitu kita masukkan sebuah data baru. Nah, data baru ini bisa berasal dari data testing. Jadi kalau tadi data trainingnya adalah 80% dari data, maka 20%-nya nanti akan kita ujikan. Misalnya datanya itu terletak di sini ya. Kalau ini kita coba ada dua data, yang ini dan yang ini. Jadi ada dua data. Nah, di dua data ini kita tentukan, dia ini masuk kelas yang warna biru kah, biru lingkaran, atau dia masuk kelas yang warna merah bintang. Nah, disinilah kita terapkan atau kita cari, kita hitung tetangga terdekatnya. Misalnya, ketika kita lihat tetangganya hanya satu, tetangga terdekatnya mana? Ternyata yang ini. Maka bisa kita katakan dengan menggunakan tetangganya hanya satu, si kelas ini masuk di kelas warna biru. Amatan baru ini masuk ke kelas warna biru. Karena hanya menggunakan satu tetangga terdekat. Bagaimana kalau kita ubah tetangga terdekat yang kita lihat ada 3? Ternyata tetangga terdekatnya 3, ada ini. Dari sini, amatan baru juga masih masuk ke lingkaran biru. Karena dari 3 tetangga terdekatnya ini,
2-nya itu berasal dari kelas yang warna biru. Jadi kan birunya 2 ya, sedangkan bintang merahnya hanya 1. Kita lakukan pengujian lagi. Gimana kalau kita lihat dari sisi 5 tetangga terdekat? Oh, 5 tetangga terdekat, ternyata dia masih warna biru. Karena 3 dari 5-nya itu warnanya biru. Maka kita katakan bahwa nanti saat kita kelompokkan data baru ini akan masuk ke kelompok warna biru. Nah, disinilah nanti kita terapkan karena KNN ini bagian dari klasifikasi, jadi di sini kita bisa melakukan prediksi. Maka saat kita temukan data amatan ini, oh kita bisa katakan hasil prediksinya adalah dia masuk kelas yang warna biru. Nah, yang perlu diperhatikan dalam KNN ini adalah bisa jadi data yang kita punya, data dalam variabel-variabel itu memiliki rentang yang berbeda, sehingga perlu kita lakukan normalisasi, atau kadang disebut juga standarisasi, untuk mencegah terjadinya rentang yang sangat besar antar data. Yang paling umum digunakan sebenarnya adalah menggunakan min-max, minimum-maksimum ya, dengan rumus ini. Sehingga nanti di sini dia rentangnya akan menjadi sama. Data-data yang kita punya rentangnya akan menjadi sama. Nah, min A dan max A-nya apa? Ini masing-masing adalah nilai terkecil dan nilai terbesar dari variabel A. Tergantung variabel A ini adalah variabel yang kita gunakan dalam analisisnya. Nah, tadi kan kita coba ya beberapa jenis K. Ada K-nya 1, K-nya 3, K-nya 5. Di sini kita nanti akan membandingkan nilai akurasi dari datanya. Jadi misalnya ketika kita coba K-nya sama dengan 3, akurasinya berapa? Ya, K-nya sama dengan 5, akurasinya berapa? Nah, nilai dengan akurasi terbaik itu adalah yang harusnya kita pilih. Jadi anggapannya the best methods gitu ya, di dalam ininya lagi adalah yang mempunyai nilai akurasi paling tinggi. Jadi ini kalau kita lihat, kita punya ilustrasi, ini ada umur, ini ada log, nah ini ada default, N, N, Y gitu ya. Nah ini kita bisa lihat, Y ini 8.000, ada tanda tanya. Nah ini kita hitung menggunakan jaraknya Euclidean. Nah ini karena ada rentang yang cukup besar gitu. Maka akan lebih baik ketika di sini kita lakukan normalisasi atau kita lakukan standarisasi sehingga perhitungan jaraknya menjadi lebih baik. Ya, dibandingkan dengan ini, jaraknya jadi anehnya ini jaraknya sangat kecil karena dia terjadi ketimpangan ketika kita masukkan ke dalam rumusnya. Dan 8.000 sangat kecil sekali dibandingkan data-data lainnya. Sedangkan ketika kita lakukan normalisasi, datanya akan berada antara rentang 0 sampai 1, dia akan menjadi lebih mudah. Dan hasil yang kita harapkan, yang kita hasilkan juga nanti harapannya menjadi lebih baik. Beberapa isu yang biasa terjadi saat kita menggunakan analisis KNN pada data kita adalah bagaimana kita menghitung kemiripan antar amatan. Jadi ada beberapa jarak. Nah, apakah kita harus pakai jaraknya Euclidean, Mahalanobis, atau yang lainnya? Lalu mungkin juga ada sedikit dilema, kapan kita harus melakukan pembakuan data, kapan kita harus menskalakan variabelnya. Lalu tentu saja yang paling membuat dilema adalah berapa banyak tetangga yang harus kita pilih. Nah, sebaiknya saat kita melakukan analisis ini, kita pilih K-nya nilainya ganjil. Kenapa? Untuk agar nanti dia tidak bingung. Jadi misalnya kalau tadi ya, kita coba 5. 5 kan pasti kalau dia ganjil, pilihannya antara 3 dari 5 atau 4 dari 1. Kalau kita dapatnya K-nya genap, bisa jadi terjadi dia sama-sama tetangga terdekatnya 4 sama 4. 4 masuk yang lingkaran biru, 4 masuk yang bintang merah. Sehingga jadi bingung nih, dia masuk yang mana? Maka akan lebih baik ketika kita gunakan K-nya itu ganjil. Atau kita juga bisa lakukan validasi dan validasi silang. Jadi nanti kita mainkan lagi datanya. Nah, di sini kita akan coba menerapkan CNN pada data Y. Ini nanti ya dicoba kita punya data Y dalam format ini, kita masukkan ke dalam R. Yang mana isinya ini terdapat 4.896
ada 11 variabel karakteristik kimia fisika, satu variabel penilaian kualitas, yang mana skalanya itu 1 sampai 10, dengan 1 untuk nilai paling buruk dan 10 untuk nilai paling baik. Di sini kita diberitahu untuk mengkonversi nilainya, jadi 2 kelas. Kelas 1 itu untuk skor nilainya lebih dari 6, dan kelas 0 ini kualitasnya yang tidak lebih dari 6. Nah, inilah nanti yang akan kita jadikan penggolongan dalam kelas-kelasnya. Jadi, kalau kita mau kategorikan gitu ya, misalnya kita anggap yang lebih besar dari 6 ini baik, ini harusnya ini ya, ada yang sama dengannya, yang satunya kurang. Nah, tadi ada 11 variabel yang dapat kita gunakan. Di sini kita pilih 2 saja variabelnya, yaitu density dan alkohol, yang akan kita gunakan untuk analisis algoritma CNN. Nah, maka pertanyaannya adalah berapa nilai K yang memberikan ketepatan prediksi paling baik? Ini kita mulai, kita akan import datanya. Tadi ini namanya, ini adalah data-data yang ada di dalamnya. Yang akan kita gunakan adalah data alkohol dan data density. Jadi kita pilih 2. Ini kalau kita mau lihat lebih panjang isiannya, struktur dari datanya, bisa pakai sintaks ini ya. Nah, untuk melihat summary dari masing-masing variabelnya, rata-ratanya berapa, ini kita bisa pakai sintaks summary y. Ini adalah 2 variabel yang akan jadi fokus amatan kita. Nah, karena datanya cukup banyak, dan ini kan datanya kita misalnya dapat dari suatu sumber, maka ada baiknya kita lakukan pengecekan. Apakah ada data yang hilang di dalamnya? Bisa pakai sintaks ini. Ternyata tidak ada data hilang, 0 ya intinya. Kemudian karena tadi kita punya data, ada quality. Nah, kita lihat quality. Quality ini. Sorry, tadi kita pakainya ya alkohol dan density. Nah, ini quality nilainya 1 sampai 10, ini merupakan kualitas poinnya. Kita diarahkan untuk melakukan konversi. Jadi di sini ketika nilainya lebih besar dari 6, itu masuknya baik. Kalau kurang dari sama dengan 6, kurang. Jadi nilainya berubah jadi baik dan kurang, bukan lagi dalam bentuk angka. Ini akan menjadi kelasnya. Nah, kemudian kita plotkan data-data yang kita punya. Warna merah ini adalah data-data dari yang sekian ribu data tadi, yang nilai kualitasnya itu kurang. Sedangkan yang warna biru dia baik, cukup menyebar ya kalau bisa dilihat nih. Jadi ini plotnya dari variabel yang akan kita amati, yaitu density dan juga alkohol. Ternyata dia cukup menyebar, bisa dilihat ini ada penyebaran-penyebarannya. Lalu kita ambil 2 variabel saja yang akan kita masukkan dalam analisis. Kita standarisasi pakai min max ya tadi. Nah, kemudian seperti disebutkan, kita bagi data yang kita punya jadi data training dan data testing. Kalau di sini tadi kita punya sekitar 4 ribuan data, saya acak gitu ya data. Nah ini, jadi acak 3.500 ini jadi data training, dan sisanya menjadi data testing. Ini sebenarnya pemilihannya cukup subjektif. Teman-teman bisa misalnya mau pakai 90% banding 10% data training dan data testingnya, bisa 75 banding 25, bisa apa aja. Yang penting harusnya yang biasanya punya justifikasi yang kuat kenapa kita memilih ini. Nah, yang pertama di sini karena tadi ya disarankan sebaiknya kita bisa gunakan opsi validasi, dan juga kita bisa terapkan cross validasi atau validasi silang. Di sini yang pertama saya coba menggunakan validasi, kita akan cari K optimalnya. Jadi di sini saya terapkan perulangan, dicoba nilai K-nya sampai dengan 25, lalu kita akan pilih nilai yang terbaiknya. Ini adalah plot nilai akurasinya.
ketika kita menggunakan datanya tadi. Nih, ternyata nilai akurasinya ini teksturnya mungkin saya kalau masukkan grafik, ini angka 7-nya nggak tinggi, tapi kita pakai yang hasil ininya aja, 9699 ya, karena kalau dibobot ini masih 967. Ini 969. Oke. Nggak apa-apa, kita anggap aja yang ini pakai yang ini datanya. Nah, di sini 969. Kita anggap kita pilih K-nya sama dengan 7. Kemudian kita cek prediksinya ketika menggunakan K sama dengan 7. Karena tadi dengan KNN sebagai bagian dari klasifikasi, kita bisa lakukan prediksi. Ternyata kita boleh prediksinya ini. Jadi ini untuk data pertama gitu ya. Prediksinya dia kurang, dia baik. Nih kita terapkan. Di sini kita lihat, kita terapkan data training. Kita punya data testing. Kita hasilkan ininya. Kemudian kita cek sinerginya. Ini ada conversion matrixnya. Jadi kita bandingkan. Karena tadi kita punya, kita udah bagi ya datanya, data training dan data testing. Nah, data testing ini kan kita punya nilai aslinya kita tahu berapa. Kemudian kita bandingkan nilai dari si data testingnya asli dengan nilai prediksi kita. Jadi tadi kita memprediksi data testing, kita bandingkan. Jadi ini kita ambil TE-nya 3, jadi yang bagian kualitinya, lalu dia akan menghitung. Di sini kalau bisa dilihat, ketika prediksinya baik, dan sebenarnya hasilnya di sini juga dia baik, itu ada 277, dan ketika hasil prediksinya baik, padahal dia kurang, ada 24, ketika dia hasil sebenarnya kurang, prediksinya kurang, padahal dia baik, itu ada 23, dan yang ini benar ya, diprediksi kurang dan sebenarnya dia juga kurang, ada 1074. Dari sini kita dapat nilai akurasinya sekian. Nah, jadi selain akurasi, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dijadikan pembanding. Ini ada sensitivitas, ada spesifisitas. Data-data ini juga bisa kita bandingkan, tergantung nanti biasanya ada alasan sendiri, kapan kita menggunakan akurasi, kapan kita menggunakan sensitivitas, dan lainnya. Nah, sekarang saya mau coba. Ini tadi kita pakai validasi. Gimana kalau kita pakai validasi silang? Jadi dengan menerapkan ini, kita coba melakukan CV, cross validasi atau validasi silang sampai 30. Jadi ini ya, kita nanti metodenya itu KNN, metriknya akurasi, kita terapkan. Itu terlihat dari 3.500 sampel, data trainingnya tadi ya, ada 2 kelas, baik dan kurang, dilakukan resampling dengan CV 30 volt, ternyata diperoleh ini, nilai akurasinya masing-masing sampai 30. Nah, kalau yang di sini enaknya dia memberitahu. Dia dikasih sama dengan 12. Memang ini ya, tadi disarankan sebenarnya nggak hijau, cuman karena di sini diberitahu angkanya K sama dengan 12, jadi nggak apa-apa, kita bisa pakai. Lalu kita lihat prediksinya, kita lakukan cara yang sama. Ya, kita punya data training, kita akan terapkan data testingnya. Kemudian kita lihat hasilnya. Ini sama dengan 12. Ternyata akurasinya diperoleh segini. Hampir mirip ya dengan yang tadi. Ini 0,9678. Yang sebelumnya 9664. Nah, dekat gitu ya. Kita bisa pakai yang mana aja. Sensitivitasnya ini 0,9233, yang satunya 9233 sama, spesifisitasnya yang ini 0,98, yang satunya 9781. Nah, kita bisa pilih
Kemudian di sini kita bandingkan. Tadi kita bisa bikin batasannya secara plot untuk melihat, ketika K sama dengan 12 dengan ketika K sama dengan 7. Iya, warna pink ini jadi harusnya, warna merah yang bulat-bulat merah ini dia hanya berada di warna kuning, dan yang bulat-bulat hitam hanya berada di warna pink. Namun lagi-lagi karena dia kerasnya juga bukan 100% tetap ada melenceng-melencengnya, ini ya, dia menyebar di tempat yang lain. Ketika K sama dengan 7 kita lihat juga sama, tetap ada penyebarannya. Secara visual sebenarnya kalau dilihat ini dia cukup dekat ya, maksudnya nggak terlalu berbeda jauh. Nah, akan sangat berbeda jauh biar kita bisa tahu gitu perbandingannya gimana sih yang berbeda jauh. Kita coba ketika kita lihat, K sama dengan 1. Nah, lihat ya, sama dengan 1 terbagi, di sini ada kuning. Kalau yang tadi, batasnya jelas, yang kuning di bagian sini, yang hijau di bagian sini. Ketika kita gantikannya sama dengan 1, oh sorry ini kasusnya sama dengan 3 sebenarnya, sama dengan 3, ternyata ini lihat, ada warna kuning di sini. Batasnya jadi tidak jelas, batasnya tergabung-gabung. Terus di sini ada kuning-kuning, di sini juga ada kuning-kuning. Mungkin kalau skalanya kita lebih kecilkan lagi, dia akan semakin ambigu. Nah, itu karena kenapa? Tadi kayak kita gunakan itu tidak optimal. Oke, baik. Sekian pembahasan kita hari ini mengenai KNN. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan drop komennya di bawah atau bisa kontak saya. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.